warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang sejarah pengkodifikasian hadis, jenis-jenis kitab hadis, dan klasifikasi kutubus sittah. Kodifikasi hadis merupakan suatu proses penghimpunan, penulisan, dan pembukuan hadis sehingga menjadi sebuah kitab hadis. Nah, proses ini terbagi dalam beberapa periode. Periode pertama yaitu pada masa Rasulullah, kemudian periode kedua pada masa Khulafaur Rasyidin, periode ketiga pada masa Tabi'in, periode keempat pada abad 2 dan 3 Hijriah, periode kelima pada abad 3 dan 4 Hijriah, periode ke-6 pada abad 4 sampai dengan 7 Hijriah, dan periode terakhir periode ke-7 pada abad 7 sampai dengan 17 Hijriah atau sampai dengan sekarang. Pada masa Rasulullah, di mana masa ini disebut dengan Asrul Wahyi wa Taqwin, yaitu masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Nah, pada masa ini Rasulullah itu menyampaikan hadis dengan beberapa cara. Di antaranya, pertama, melalui para jamaah pada pusat pembinaan atau majelis ilmi. Yang kedua, disampaikan melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, melalui ceramah dan pidato di tempat umum atau terbuka. Periode kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa ini disebut dengan Asrut Tatsabbut wal Iqlal minar riwayah, yaitu masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Pada masa ini hadis hanya diterima dari beberapa orang saja. Kemudian periwayatan hadis juga diperketat karena harus disertai dengan saksi. Dan hadis pada masa ini belum begitu berkembang karena masih fokus pada pembukuan Al-Quran. Kemudian pada periode ketiga yaitu pada masa Tabi'in. Masa ini disebut dengan Ashrul Intishar Ar-Riwayah Ilal Amswar, yaitu masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Masa ini terjadi pada akhir masa Khulafaur Rasyidin dan awal kepemimpinan Bani Umayyah. Pada masa ini Islam mulai menyebar ke berbagai pelosok negeri dan bermunculan madrasah-madrasah hadis. Lembaga-lembaga hadis yang menjadi pusat pembelajaran hadis, pendidikan, dan pengembangan hadis terdapat di Madinah, Makkah, Basrah, Syam, dan juga Mesir. Masa ini juga ditandai dengan banyaknya kekeliruan dalam periwayatan hadis dan juga munculnya hadis-hadis palsu. Pada periode keempat yaitu pada abad 2 dan 3 Hijriah. Masa ini disebut dengan Asrul Kitabah wa Tadwin, yaitu masa penulisan dan kodifikasi resmi. Pada masa ini, kekhawatiran akan lenyapnya hadis seiring dengan wafatnya ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'an itu mulai bermunculan. Kemudian kodifikasi hadis pada masa ini dilatar belakangi oleh meluasnya dakwah Islam hingga pada daerah-daerah di luar Jazirah Arab. Pembukaan hadis pada masa ini sudah dilakukan secara resmi, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai akhir masa abad ke-2 Hijriah. Selanjutnya periode kelima yaitu pada abad 3 dan 4 Hijriah. Masa ini disebut dengan Asrut Tajrid wa Tashih wa Tanqih, yaitu periode pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Pada masa ini hadis-hadis khusus dari Rasulullah SAW mulai diseleksi. Kemudian pada masa ini merupakan rihlah hadis terbesar yang diinisiasi oleh Imam Al-Bukhari. Pada masa ini juga muncul karya-karya besar dalam bidang hadis, diantaranya Musnad Ahmad bin Hanbal, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Dan periode ke-6 yaitu pada abad 4 sampai dengan 7 Hijriah. Masa ini disebut dengan Asrut Tahdid wa Tartib wal Istidraki, yaitu periode pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Masa ini ditandai dengan pertama mengumpulkan hadis Bukhari Muslim dalam sebuah kitab, kedua mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab 6, mengumpulkan hadis-hadis hukum, dan menyusun kitab-kitab hadis lainnya. Kemudian pada masa ini para ulama berusaha untuk memperbaiki susunan kitab, mengumpulkan hadis serta disusun secara sistematis. Pada masa ini juga mulai muncul kitab-kitab syarah. Terakhir periode ke-7 yaitu pada abad 7 sampai dengan 17 Hijriah atau sampai dengan sekarang. Masa ini disebut dengan Asyarul Syarhi wal Jami' wat Takhrij wal Bahthi 'anir Riwayah, yaitu masa pencerahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan yang ditandai dengan mulai ditertibkannya isi kitab-kitab hadis dan menyaringnya. Kemudian mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab ke dalam sebuah kitab tertentu.
Sekarang ini penyajian hadis juga sudah begitu berkembang karena di era digital ini kita lebih mudah mengakses buku-buku hadis melalui bentuk digital. Itulah proses pengkodifikasian hadis dari masa Rasulullah sampai dengan sekarang. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kitab hadis. Kitab-kitab hadis itu terbagi ke dalam beberapa jenis. Pertama, kitab hadis yang disusun berdasarkan bab. Ada al-jawami', as-sunan, al-musannafat, al-mustadrakah, dan al-mustakhrajat. Yang kedua, kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan nama-nama sahabat. Ada musnad dan ada al-atraf. Yang ketiga adalah kitab mu'jam, yaitu kitab yang disusun berdasarkan susunan guru penulisnya. Yang keempat, kitab zawaid, yaitu kitab hadis yang disusun untuk menghimpun hadis-hadis yang tidak terdapat pada kitab yang lain. Yang kelima, ada kitab takhrij, yaitu kitab-kitab yang disusun untuk mentakhrij hadis-hadis kitab tertentu. Dan yang keenam, ada kitab al-ilal, adalah kitab-kitab hadis yang disusun untuk menghimpun hadis-hadis yang memiliki cacat disertai penjelasan tentang cacatnya itu. Ada 6 kitab hadis atau yang kita kenal dengan kutubus sittah. Kutubus sittah merupakan 6 kitab induk. Dinamakan kitab induk karena kitab ini menjadi rujukan utama. Dan yang termasuk dalam kutubus sittah adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Demikian sedikit penjelasan tentang sejarah pengkodifikasian hadis, jenis-jenis kitab hadis, dan klasifikasi kutubus sittah. Semoga bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.